Aroma parfum sandalwood bercampur keringat dingin masih tertinggal di jok penumpang. Bahkan, setelah Andra menutup pintu mobil, Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa lebih riuh dari biasanya. Seolah ribuan orang berlomba mengejar takdir mereka masing-masing. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, Andra tampak tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang biasanya mengeluh soal antrean panjang atau jadwal penerbangan yang terlalu pagi. Laki-laki itu merapikan kerah kemejanya, lalu membungkuk ke jendela mobil yang terbuka. Wajahnya yang bersih dihiasi senyum. Jenis senyum yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Hangat, kebapakan, dan meyakinkan. Jaga diri baik-baik, Han. Ucapnya lembut. Tangan besarnya mengusap puncak kepala Rara yang duduk di kursi belakang, lalu beralih menggenggam jemariku yang masih mencengkeram kemudi. Aku cuma pergi 3 hari, jangan rindu berat ya. Aku tertawa kecil, berusaha menutupi rasa enggan melepaskannya. Dinas luar kota bukan hal baru bagi kami. Tetapi entah mengapa, kali ini rasanya berbeda. Mungkin karena semalam Andra lebih manja dari biasanya. Atau mungkin karena cara suamiku menatap kami pagi ini, tatapan yang terlalu lekat, seolah sedang merekam wajah kami ke dalam memori jangka panjang. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai hotel, Mas. Pesanku. Andra mengangguk. Tiba-tiba, laki-laki itu merogoh saku celana bahan hitamnya dan mengeluarkan dompet kulit. Ditariknya sebuah kartu kredit platinum yang jarang sekali ia izinkan untuk dipakai belanja harian. Kartu itu diselipkannya ke tanganku. Pakai ini, katanya tegas, namun matanya menyipit jenaka. Ajak Rara jalan-jalan, makan enak, beli mainan, atau apa saja. Aku mau kalian senang-senang hari ini. Jangan pikirkan tagihan. Anggap saja hadiah karena sudah jadi istri dan anak yang manis. Tumben. Alisku terangkat. Biasanya Andra sangat perhitungan soal pengeluaran non-esensial. Lagi ingin saja. Sudah ya, nanti aku telat check-in. Tanpa menunggu jawaban, Andra memutari mobil, membuka pintu pengemudi, dan memelukku sekali lagi sebelum aku sempat turun. Dekapannya erat, sangat erat, hingga tulang rusukku sedikit nyeri. Andra membenamkan wajahnya di ceruk leherku, menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Aku sayang kalian. Ingat itu. Kalimat itu terdengar seperti mantra. Atau mungkin sebuah salam perpisahan. Aku mengawasinya berjalan menjauh, menyeret koper kabin abu-abu metalik, melintasi trotoar keberangkatan. Punggung tegap itu perlahan hilang ditelan kerumunan calon penumpang. Ada sedikit rasa hampa yang menyelusup, tapi segera ku tepis. Hanya 3 hari, Hana. Jangan drama, batinku. Mobil kembali melaju membelah jalanan bandara menuju pintu keluar. Matahari mulai meninggi, menyilaukan pandangan. Aku menyalakan radio untuk memecah keheningan di dalam kabin Pajero Sport yang mendadak terasa terlalu luas. Rara mau kemana habis ini? Kita ke mall. Ayah kasih kartu sakti nih, ujarku riang, mencoba memancing semangat putri kecilku. Biasanya, bocah 6 tahun itu akan bersorak girang jika mendengar kata mal atau mainan. Tapi kali ini, hening. Aku melirik kaca spion tengah. Rara duduk mematung. Boneka kelinci lusuh kesayangannya dipeluk erat di dada, sementara matanya menatap kosong keluar jendela. Wajah mungil itu pucat, kontras dengan pita merah cerah yang tadi pagi dipasangkan Andra. Ra? Kok diam saja? Masih ngantuk? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada sedikit khawatir. Rara tidak menjawab. Bocah itu perlahan mengalihkan pandangan dari jendela ke arah spion, bertemu pandang denganku. Ada ketakutan murni di bola mata coklat itu. Ketakutan yang seharusnya tidak dimiliki anak seusianya. Tangan kecilnya terulur ke depan, menyentuh pundakku dengan gemetar. Bu? Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara penyiar radio yang sedang membahas ramalan cuaca. Aku mengecilkan volume radio. Ya sayang, kenapa?
Sakit perut? Rara menggeleng cepat. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan bibirnya ke telingaku, seolah takut ada orang lain yang mendengar. Padahal hanya ada kami berdua di dalam mobil yang melaju di jalan tol. "Bu, jangan pulang ke rumah," bisiknya. Dahiku berkerut. Laju mobil sedikit melambat. "Maksudnya, kita kan mau ganti baju dulu sebelum jalan-jalan." "Jangan," Rara memekik tertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Napasnya memburu. Tadi pagi, waktu ibu lagi mandi, Rara dengar ayah teleponan di balkon kamar. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena curiga, tapi karena melihat kepanikan yang tidak wajar pada anakku. "Ayah telepon siapa? Mungkin teman kantornya?" "Bukan, Bu. Suara ayah beda." Suara ayah seram. Rara menelan ludah. Suaranya bergetar hebat. Ayah bilang, "Semua beres. Pastikan mereka ada di dalam jam 9 malam ini. Aku sudah siapkan sesuatu untuk mereka." Terus ayah ketawa. Tapi ketawanya nggak enak, kayak penjahat di film. Kakiku refleks menginjak rem sedikit terlalu dalam. Mobil tersentak. Klakson kendaraan di belakang terdengar nyaring memaki. Aku segera menormalkan laju kendaraan. Namun fokusku sudah hancur lebur. Rara salah dengar mungkin, sanggahku, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Mungkin ayah lagi atur kejutan atau paket. "Enggak, Bu." Rara mulai menangis. Air matanya menetes, membasahi jok kulit. Ayah juga bilang, "Bikin bersih, jangan sampai ada sisa." Rara takut, Bu. Tatapan ayah waktu kasih kartu tadi, itu bukan tatapan sayang, itu tatapan kayak waktu ayah mau buang kucing kita yang sakit dulu. Darahku berdesir hebat, naik ke kepala. Ingatan itu muncul. Kucing tua Rara yang sakit-sakitan. Andra bilang dia membawanya ke dokter hewan. Tapi kucing itu tidak pernah kembali. Andra bilang kucingnya mati, disuntik mati, agar tidak menderita. Tapi tatapannya saat itu dingin, pragmatis, tanpa emosi. Tatapan yang sama dengan yang kulihat pagi ini saat dia memelukku. Aku mencengkeram setir hingga buku-buku jariku memutih. Logikaku berteriak bahwa ini konyol. Andra adalah suami sempurna, ayah yang baik. Tidak mungkin dia merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi naluri seorang ibu tidak pernah berbohong. Dan naluri itu sekarang sedang menjerit satu kata di kepalaku. Lari. Jam di dashboard mobil menunjukkan jam 8:15. "Oke, Ra." Suaraku terdengar asing, serak dan berat. "Kita tidak pulang. Kita main dulu yang lama." Aku memutar setir, mengambil jalur keluar tol yang berbeda dari arah rumah. Di kejauhan, pesawat yang mungkin ditumpangi Andra baru saja lepas landas, membawa laki-laki itu menjauh, atau mungkin memberinya alibi sempurna. Ponsel di dalam tas tanganku terasa seperti bom waktu. Benda pipi itu tergeletak diam. Layar hitamnya memantulkan wajahku yang tegang. Sudah 3 kali aku mencoba menghubungi nomor Andra. Hasilnya selalu sama. Suara operator wanita yang datar dan tanpa emosi memberitahu bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan mode pesawat. Tentu saja, pesawatnya baru saja lepas landas 15 menit yang lalu menuju Surabaya. Secara teknis, ini wajar. Tapi dalam konteks bisikan Rara, keheningan dari seberang sana terasa seperti ancaman. "Bu, kita mau kemana?" tanya Rara. Tangisnya sudah reda, berganti dengan kewaspadaan yang menyedihkan. Bocah itu terus menengok ke belakang, seolah takut mobil van hitam akan muncul dan mengejar kami. "Kita cari tempat minum dulu, ya? Ibu butuh kopi." Jawabku singkat. Aku tidak berani pulang. Tapi aku juga tidak tahu harus lari kemana. Pulang ke rumah orang tua di Bandung butuh waktu 3 jam. Dan jika Andra benar-benar merencanakan sesuatu, jalan tol adalah tempat yang mudah dilacak. Hotel terlalu mencolok jika menggunakan kartu kredit jejak digital
yang langsung bisa diakses Andra lewat notifikasi ponselnya saat ia mendarat nanti. Akhirnya, kuarahkan mobil menuju sebuah ruko komersial di seberang jalan utama kompleks perumahan kami. Di sana ada sebuah kedai kopi 2 lantai bernama Cafe Senja. Lokasinya strategis, berada di dataran yang sedikit lebih tinggi. Dari lantai 2, tepatnya dari meja di dekat jendela kaca besar, seseorang bisa melihat gerbang masuk klaster perumahan kami dengan jelas tanpa perlu terlihat. Kami tiba pukul 9 pagi. Kafe itu masih sepi. Hanya ada barista yang sedang mengelap mesin espresso. Aku memesan cappuccino panas, yang mungkin tidak akan kuminum dan coklat dingin untuk Rara. Kami duduk di sudut. Mataku tak lepas dari gerbang klaster perumahan Green Sanctuary yang terlihat sekitar 500 meter di seberang jalan. Rumah kami ada di blok ketiga. Atapnya yang berwarna abu-abu terlihat samar di antara pepohonan. Ibu percaya sama Rara kan? Tanya Rara sambil mengaduk coklatnya dengan sedotan. Aku menatap putriku. Wajahnya polos. Jujur, anak-anak mungkin sering berimajinasi. Tapi mereka jarang mengarang detail spesifik tentang nada bicara atau frasa seperti bikin bersih. Ibu percaya. Nah, makanya kita di sini. Jawabku sambil menggenggam tangan mungilnya. Tangannya dingin sekali. Waktu merayap lambat, seperti siput yang berjalan di atas silet. Setiap menit terasa menyakitkan. Pukul 10, tukang sayur langganan lewat. Pukul 11, kurir paket masuk ke gerbang. Semuanya tampak normal. Saking normalnya, aku mulai merasa gila. Mungkin aku yang berlebihan, mungkin Andra hanya bicara soal proyek renovasi kantor, atau mungkin bersihkan maksudnya, memecat karyawan yang curang. Rasa bersalah mulai merayapi benakku. Bagaimana jika suamiku mendarat nanti? Menyalakan ponsel dan bertanya, kenapa kami tidak ada di rumah? Apa alasanku? Maaf mas, anak kita bilang, kamu mau membunuh kami. Itu terdengar konyol. Aku meraih ponsel, berniat mengirim pesan WhatsApp. Mas, sudah sampai. Namun, jempolku terhenti di atas layar. Ingatan lain muncul. Seminggu lalu, Andra meminta data KTP dan kartu keluarga. Katanya, untuk pembaruan data asuransi kantor, biar terjamin kalau ada apa-apa. Katanya waktu itu. Saat itu, aku merasa bersyukur punya suami yang perhatian. Sekarang, kalimat biar terjamin kalau ada apa-apa terdengar seperti sebuah persiapan matang. Aku meletakkan kembali ponsel itu. Jangan hubungi dia dulu. Jika ini paranoia, biarlah aku terlihat aneh sehari ini. Tapi jika ini firasat, satu pesan saja bisa memberitahu dia bahwa kami masih hidup dan tidak berada di tempat yang seharusnya. Ibu lapar. Rara membuyarkan lamunanku. Sedikit. Kamu mau makan? Rara menggeleng. Perutku mual. Matahari mulai condong ke barat. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, menciptakan siluet panjang pada bangunan-bangunan di seberang jalan. Kafe Senja mulai ramai oleh pengunjung sore. Tapi aku dan Rara masih terpaku di kursi yang sama. Barista tadi sempat menatap kami curiga. Tapi pesanan makanan ringan yang terus kutambah membuatnya diam. Pukul ke-18.00 lampu-lampu jalan mulai menyala. Lampu taman di rumah kami yang diatur dengan timer otomatis juga pasti sudah menyala. Dari luar, rumah itu akan terlihat berpenghuni. Hangat, mengundang, jam 9, gumamku lirih. Mengulang ucapan Rara. Pastikan mereka ada di dalam jam 9 malam ini. 3 jam lagi. Rasa kantuk dan lelah berperang dengan adrenalin. Aku baru saja akan mengajak Rara pergi mencari penginapan murah yang jauh dari sini. Ketika sebuah pergerakan di gerbang kompleks menahan langkahku. Sebuah mobil Toyota Hayace berwarna hitam legam berbelok masuk ke kompleks perumahan. Kaca filmnya gelap total, tidak tembus pandang. Tidak ada stiker instansi, tidak ada logo perusahaan travel. Mobil itu berhenti sejenak di pos satpam. Jantungku berhenti berdetak
saat melihat Satpam Pak Ujang yang biasanya ketat menanyai tamuannya, mengangguk hormat, dan langsung membuka palang pintu tanpa meminta KTP Sioliola. Kedatangan mobil itu sudah dinantikan. Atau sudah diinstruksikan. Mobil van itu meluncur pelan, melewati blok pertama, blok kedua, dan berbelok ke arah blok rumah kami. Aku menyambar teropong mainan milik Rara yang menggantung di lehernya, benda yang tadi pagi ia bawa karena ingin melihat pesawat. Lensa plastik itu tidak terlalu tajam, tapi cukup untuk melihat mobil hitam itu berhenti tepat di depan pagar rumah nomor B12, rumah kami. Bu, Rara meremas lenganku. Esti, desisku. Mataku tak lepas dari lensa teropong. Pintu geser mobil van terbuka. 3 orang pria turun. Mereka mengenakan pakaian serba gelap dan topi. Tidak ada yang membawa senjata tajam yang terlihat. Tapi, gerakan mereka efisien, tanpa suara, dan terkoordinasi. Salah satu pria berjalan ke pintu depan. Dia tidak mengetuk. Dia tidak mendobrak. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sesuatu yang berkilau di bawah sorot lampu teras. Kunci. Pria itu memasukkan kunci ke lubang pintu rumahku, memutarnya dengan mudah, dan mendorong pintu terbuka. Duniaku runtuh saat itu juga. Kunci rumah kami hanya ada 2 pasang. Satu di tasku, dan satu lagi terbawa di saku celana Andra ke Surabaya. Kecuali kunci itu tidak pernah dibawa ke Surabaya. Kecuali kunci itu memang sengaja ditinggalkan untuk tamu-tamu tak diundang ini. Mereka masuk, Bu? Tanya Rara dengan suara bergetar. Aku menurunkan teropong. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hati. Ini bukan paranoia, ini jebakan. Dan kami baru saja lolos dari lubang jarum. Ayo, Ra, bisikku, menyambar tas tangan dengan kasar. Kita harus pergi. Sekarang. Di seberang sana, pintu rumahku tertutup kembali, menelan ketiga pria asing itu ke dalam istana kecil yang dibangun suamiku. Istana yang malam ini disiapkan untuk menjadi kuburan kami. Malam semakin pekat, seolah langit sengaja menumpahkan tinta hitam untuk menutupi kejahatan yang sedang berlangsung di bawah sana. Dari balik kaca jendela lantai 2 kafe senja, aku masih mematung. Tubuhku terasa kaku, membeku dalam posisi siaga yang menyakitkan. Teropong mainan Rara yang terbuat dari plastik merah muda itu kini menjadi satu-satunya jembatan visual antara kami dan neraka yang sedang dibangun di rumah kami. Mereka tidak keluar membawa televisi. Mereka tidak menggotong brankas atau laptop. Pintu geser mobil van hitam itu kembali terbuka lebar. 2 orang pria keluar dari perut kendaraan. Kali ini langkah mereka terlihat berat, menanggung beban fisik yang nyata. Dalam remang lampu jalan, aku melihat benda itu. Tabung besi setinggi lutut orang dewasa, dicat biru kusam yang sangat familiar. Tabung gas LPG 12 kg, bukan 1, melainkan 2. Pria ketiga menyusul di belakang, menenteng 2 jerigen putih berukuran besar di tangan kiri dan kanan. Cairan di dalamnya berguncang pelan, memantulkan cahaya lampu jalanan. Bensin atau tiner, Bu? Itu tabung gas dapur kita, Rara bertanya. Suaranya bergetar hebat di sampingku. Anak itu tidak lagi melihat ke arah teropong, melainkan menatap wajahku, mencari jawaban yang menenangkan. Namun, aku tidak punya jawaban yang menenangkan. Logikaku berputar cepat, menyusun kepingan puzzle yang mengerikan. Pencuri mengambil barang berharga keluar. Pembunuh bayaran masuk membawa senjata. Tapi orang-orang ini, mereka membawa masuk bahan bakar. Mereka bukan ingin merampok. Mereka ingin memusnahkan. Aku kembali menempelkan mata ke lensa teropong. Pria-pria itu bergerak efisien, tanpa keraguan, seolah sudah menghafal denah rumah kami di luar kepala. Mereka membawa tabung-tabung itu masuk ke ruang tamu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke mobil, mengambil 2 tabung lagi. Total 4 tabung gas, 12 kg, 48 kg gas cair
yang siap meledak di ruang tertutup. Melalui celah tirai jendela ruang tamu yang sedikit tersingkap, aku bisa melihat bayangan mereka bergerak. Salah satu sosok itu terlihat sedang melakban ventilasi udara di atas jendela. Mereka menutup celah napas rumah itu, menciptakan ruang kedap udara. Sebuah oven raksasa. Darahku terasa surut dari wajah. Rencananya begitu sederhana, namun brilian dalam kekejamannya. Kebocoran gas, ledakan di tengah malam, api yang melahap segalanya. Polisi akan datang besok pagi, menemukan puing-puing gosong, dan menyimpulkan ini sebagai kecelakaan tragis akibat selang regulator yang bocor. Mayatku dan Rara akan ditemukan hangus di tempat tidur. Tak bisa dikenali, tak bisa bercerita bahwa kami dibunuh sebelum api menyentuh kulit. Mereka mau bakar rumah kita, Bu. Rara mulai terisak lagi, tapi kali ini aku membungkam mulutnya dengan telapak tanganku. Bukan kasar, tapi protektif. Esti, jangan menangis sekarang, Nak. Simpan air matamu, bisikku. Mataku tak lepas dari pemandangan di seberang jalan. Mobil van itu masih di sana, menunggu dengan sabar, seperti predator yang kenyang. Orang-orang itu keluar 10 menit kemudian. Tidak ada barang yang dibawa keluar. Mereka masuk dengan tangan penuh, keluar dengan tangan kosong. Pria terakhir yang keluar sosok jangkung, dengan topi baseball yang ditarik rendah berhenti sejenak di depan pintu. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan mengetik sesuatu. Detik berikutnya, layar ponselku yang tergeletak di meja berkedip. Satu pesan masuk dari Andra. Sayang, kok belum tidur? Maaf baru kabari. Sinyal di hotel jelek banget. Aku kangen. Rasanya aku ingin muntah. Pria di seberang sana baru saja melapor pada suamiku bahwa paket sudah siap. Dan suamiku, dengan darah dingin, seorang psikopat, mengirim pesan manis untuk memastikan korbannya masih berada di posisi yang tepat untuk dieksekusi. Dia sedang mengecek apakah aku masih bangun, atau sudah tertidur lelap menunggu ajal. Ayo, Ra, aku menyambar tas, meremas tangan kecil Rara hingga anak itu meringis. Kita pergi jauh dari sini. Kami meninggalkan kafe itu bukan sebagai ibu dan anak yang habis jalan-jalan sore, melainkan sebagai dua buronan yang baru saja lolos dari hukuman mati. Kudorong Pajero Sport itu menembus jalanan pinggiran kota yang mulai lengang, menjauhi hingar-bingar Jakarta menuju daerah perbatasan Bogor. Aku tidak berani masuk jalan tol. CCTV ada di mana-mana. Dan jika Andra punya akses ke orang-orang yang bisa menyelinap masuk rumah dengan kunci asli, siapa tahu seberapa jauh jangkauan matanya. Kami berakhir di sebuah motel tua dengan cat dinding mengelupas di pinggir jalan raya Parung. Pelang neonnya berkedip-kedip menyedihkan, membentuk tulisan mawar indah yang huruf D-nya sudah mati. Tempat ini sempurna karena satu alasan. Resepsionisnya seorang pria tua yang mengantuk menerima pembayaran tunai tanpa meminta KTP. Kamar nomor 104 berbau apek, campuran aroma rokok murah, dan pembersih lantai yang menyengat. Rara langsung meringkuk di ujung kasur, memeluk boneka kelincinya erat-erat. Dia tertidur hampir seketika karena kelelahan mental, menyisakan aku sendirian dengan keheningan yang meneror. Aku duduk di kursi kayu reyot di sudut kamar, membuka tablet iPad milik Rara. Tablet ini biasanya hanya dipakai untuk menonton YouTube atau bermain game masak-masakan. Namun, aku ingat, Andra pernah menyinkronkan akun Google-nya di sini setahun lalu saat ponselnya rusak, dan dia belum pernah logout. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi Gmail. Tidak ada apa-apa di inbox. Bersih, hanya ada email promosi kartu kredit dan notifikasi LinkedIn. Andra selalu teliti. Dia perfeksionis yang tidak meninggalkan jejak. Namun, bahkan penjahat paling cerdas pun kadang melakukan kesalahan sepele karena rasa percaya diri yang berlebihan. Kutekan menu di pojok kiri atas, lalu memilih folder trash sampah. Biasanya, email di folder ini
akan terhapus otomatis setelah 30 hari. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di sana, di antara tumpukan email spam yang dibuang, terdapat 3 surel dari sebuah perusahaan asuransi ternama dengan subjek polis disetujui. Nomor referensi 882.910. Tanggal email itu, seminggu yang lalu, aku mengkliknya. Lampiran PDF terbuka lambat karena sinyal wifi motel yang buruk, membuat detik-detik penantian terasa menyiksa. Saat dokumen itu terbuka sepenuhnya, angka-angka di dalamnya menari-nari mengejek di depan mataku. Tertanggung 1. Hana Astrina, istri uang pertanggungan. 10,0 rupiah, 0,00, 10 miliar rupiah. Tertanggung 2. Rara Anindya anak uang pertanggungan. 5,0 rupiah, 0,00, 5 miliar rupiah penerima manfaat tunggal. Andra Wijaya, 15 miliar. Itulah harga nyawa kami bagi Andra. Suamiku, laki-laki yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, telah melabeli kepala istri dan anaknya dengan harga pasar. Dokumen itu menyebutkan klausul spesifik, double indemnity pembayaran ganda jika kematian disebabkan oleh kecelakaan, termasuk kebakaran rumah. Jadi totalnya bukan 15 miliar, 30 miliar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan isak tangis histeris, melainkan lelehan air mata panas yang membakar pipi. Rasa sakitnya bukan seperti ditusuk, tapi seperti dikuliti hidup. Setiap kenangan manis ciuman kening tadi pagi, liburan ke Bali bulan lalu, saat-saat dia mengajari Rara naik sepeda semuanya, kini terasa palsu. Itu semua adalah investasi. Dia sedang merawat asetnya sebelum dicairkan. Tiba-tiba, suara sirena sayup-sayup terdengar dari kejauhan, atau mungkin dari televisi tabung di lobi motel. Tapi bukan itu yang membuatku tersentak. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan WhatsApp, sebuah notifikasi dari aplikasi Find My Device. Andras iPhone check the location just now. Darahku membiku. Dia tidak tidur. Dia sedang memantau. Dia sedang mencari titik biru yang mewakili keberadaan kami di peta digital. Dan titik itu sekarang berada di motel kumuh, 30 km jauhnya dari rumah yang seharusnya sudah meledak. Rencananya gagal. Dia tahu kami tidak di rumah. Aku menatap Rara yang tertidur pulas. Malam ini, kami bukan lagi korban kecelakaan. Mulai detik ini, status kami berubah. Kami adalah saksi kunci yang masih bernapas. Dan bagi Andra, masalah yang belum selesai harus segera dibereskan. Aku harus berpikir cepat. Melapor polisi sekarang, tanpa bukti fisik orang-orang itu, hanya akan dianggap perselisihan rumah tangga. Polis asuransi ini sah secara hukum. Kunci rumah itu kunci asli. Andra bisa berdalih, dia membelikan asuransi karena sayang keluarga. Aku butuh lebih dari sekadar PDF. Aku butuh pengakuan, atau lebih baik lagi, aku butuh dia membuat kesalahan. Kumatikan fitur lokasi di ponsel dan tablet. Gelap total. Biarkan dia panik. Biarkan dia bertanya-tanya. Permainan baru saja dimulai, Mas. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Pukul 2 dini hari. Keheningan di kamar motel terasa lebih mencekik daripada teriakan. Rara sudah terlelap di sampingku. Napasnya teratur. Sesekali tersentak kecil. Dalam tidurnya mungkin mimpi buruk mulai menyusup ke alam bawah sadarnya. Aku sendiri tidak bisa memejamkan mata. Adrenalin yang tadi memompa deras kini bermutasi menjadi rasa dingin yang menusuk tulang. Meski pendingin ruangan di kamar ini sudah kumatikan. Di tanganku, ponsel dengan mode hening terus menyala redup. Aku tidak berani membuka aplikasi pesan atau menjawab panggilan. Tetapi jemariku terus menggulir beranda media sosial, mencari satu hal yang kutakutkan, sekaligus kunantikan. Dan akhirnya, hal itu muncul. Sebuah akun informasi warga lokal
mengunggah video amatir yang baru diposting 3 menit lalu. Judulnya ditulis dengan huruf kapital yang mencolok. Kebakaran hebat di klaster Green Sanctuary. BSD tanganku gemetar saat menekan tombol play. Dalam layar 5 inci itu, aku melihat neraka. Rumah 2 lantai yang kami cicil dengan keringat dan hemat selama 7 tahun. Kini hanyalah siluet hitam yang ditelan lidah api raksasa. Apinya bukan merah jingga biasa, melainkan memiliki semburat biru di pusatnya tanda khas pembakaran gas bertekanan tinggi. Suara sirine pemadam kebakaran merongrong di latar belakang video, kalah nyaring oleh suara ledakan yang tiba-tiba terdengar. Duar, kaca jendela lantai 2 pecah berhamburan keluar. Itu kamar tidur utama. Kamar di mana seharusnya aku terlelap malam ini. Orang yang merekam video itu terdengar panik. Gila, meledak bro. Kayaknya ada orang di dalam. Mobilnya masih ada di garasi. Air mataku menetes. Jatuh tepat di atas layar ponsel. Pajero Sport yang kubawa adalah mobil keduaku. Mobil utama keluarga, sebuah MPV keluarga, memang sengaja ditinggal di garasi oleh Andra. Itu bagian dari skenarionya. Mobil ada, berarti penghuni ada. Aku menatap nyalang ke arah kobaran api digital itu. Ada perasaan aneh yang menjalar. Bukan sedih karena kehilangan harta benda, kursi sofa mahal, lemari jati, koleksi tas, semuanya hangus. Tapi aku tidak peduli. Justru ada rasa lega yang ganjil. Rumah itu bukan lagi tempat berlindung. Itu adalah krematorium yang gagal berfungsi. Jika aku menuruti logika, jangan curiga pada suami sendiri. Saat ini tubuhku pasti sudah hangus, menyatu dengan pegas kasur yang meleleh. Polisi akan menemukan jasadku besok pagi. Lalu Andra akan pulang dengan wajah sembab, menangis di depan kamera wartawan, dan menerima cek asuransi 30 miliar seminggu kemudian. Betapa rapinya skenario itu. Betapa dinginnya hati laki-laki yang tidur di sebelahku setiap malam. Video berakhir. Kolom komentar mulai banjir ucapan bela sungkawa. Innalillahi. Semoga penghuninya selamat. Dengar-dengar itu rumah pengusaha muda. Kasihan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa pengusaha muda yang mereka kasihani adalah sutradara di balik api biru itu. Aku mematikan layar ponsel, meletakkannya telungkup di meja nakas. Di luar jendela motel, malam masih gelap gulita. Tapi bagiku, dunia sudah terang benderang. Topeng Andra sudah terbakar habis bersama rumah itu. Yang tersisa sekarang hanyalah monster telanjang yang lapar akan uang. Dan aku adalah satu-satunya saksi yang melihat wujud aslinya. Aku memeluk Rara dari belakang, membenamkan wajah di punggung kecilnya yang hangat. Maafkan ibu, nak, bisikku lirih. Rumah kita hilang, tapi ibu janji, nyawamu tidak akan pernah dia ambil. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden motel yang kumal, membawa serta dibu-dibu halus yang menari di udara. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Efek dari kurang tidur dan ketegangan yang tak kunjung reda. Rara sudah bangun lebih dulu. Duduk bersila di ujung kasur sambil memakan biskuit sisa bekal kemarin. Ibu, kita nggak sekolah? Tanyanya polos. Pertanyaan sederhana itu menampar realitasku. Kehidupan normal kami sudah berakhir. Tidak ada sekolah, tidak ada kantor, tidak ada rutinitas pagi. Kami adalah pelarian. Aku menyalakan televisi tabung di sudut kamar, mencari saluran berita pagi. Benar saja, berita kebakaran rumah kami masuk dalam segmen kriminal dan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah mewah di Tangerang, di Selatan Dini, diduga akibat kebocoran tabung gas. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena adanya ledakan susulan. Penyiar berita wanita itu berhenti sejenak, wajahnya tampak serius. Hingga saat ini, tim forensik belum menemukan sisa-sisa korban jiwa di reruntuhan. Diduga rumah dalam keadaan kosong saat kejadian,
meskipun mobil pemilik masih terparkir di garasi. Keberadaan istri dan anak pemilik rumah, Bapak Andra Wijaya, yang sedang dinas di Surabaya, hingga kini belum diketahui. Jantungku mencelos. Belum diketahui. Itu adalah frasa yang berbahaya. Polisi sedang mencari kami. Dan yang lebih menakutkan, Andra pasti sedang menonton berita yang sama di kamar hotel mewahnya di Surabaya. Saat itulah, ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. Layar menyala. Nama hobi terpampang di sana. Panggilan masuk. Aku menatap layar itu seperti menatap ular berbisa. Ini adalah momen penentuan. Jika aku tidak mengangkat, dia akan tahu aku sengaja menghindar. Jika aku mengangkat, aku harus bermain peran dengan sempurna. Satu nada suara yang salah, dia akan tahu aku sudah tahu. Andra pasti sedang panik. Dia melihat lokasi terakhirku di motel semalam. Tapi berita pagi ini bilang tidak ada mayat. Dia bingung. Apakah istrinya selamat karena kebetulan atau karena tahu rencananya? Dering ponsel itu terus menjerit, menuntut perhatian. Ibu, HP-nya bunyi, cicit Rara. Takut-takut, aku menarik napas panjang. Menekan gejolak mual di perut, lalu menggeser tombol hijau. Kutekan tombol loudspeaker, agar aku tidak perlu menempelkan benda itu ke telingaku. Halo, suaraku parau. Serak sesuatu yang natural, karena baru bangun tidur. Han, ya Tuhan, Hana, kamu di mana? Suara Andra meledak dari speaker. Terdengar panik, histeris, napasnya memburu. Akting kelas Oscar. Jika aku tidak tahu isi email asuransi itu, aku pasti sudah luluh lantak mendengar kepanikan tulus seorang suami ini. Mas, aku membiarkan kalimatku menggantung, memberi jeda dramatis. Aku lihat berita. Han, rumah kita habis. Kamu di mana? Kamu sama Rara selamat kan? Jawab aku. Dia berteriak. Suaranya pecah, seperti orang yang menahan tangis. Aku memejamkan mata, membayangkan wajahnya yang mungkin sedang merah padam, menahan amarah karena rencananya gagal, bukan karena sedih. Kami selamat, Mas. Jawabku pelan. Kami nggak di rumah semalam. Ada jeda hening selama 2 detik. Keheningan yang sangat berat. Disitulah letak kesalahannya. Seharusnya dia langsung bersyukur. Tapi dia diam, memproses informasi itu. Otaknya yang licik sedang mengkalibrasi ulang rencana. Syukurlah, suaranya melunak. Tapi nada dingin itu mulai merembes masuk. Kenapa nggak di rumah? Kok bisa kebetulan banget? Pertanyaan jebakan. Dia sedang menginterogasi. Rara sakit perut semalam. Mas, dustaku mengalir lancar. Dia minta bubur di daerah puncak. Rewel banget. Akhirnya, kami menginap di motel murah karena kemalaman. HP-ku mati, charger ketinggalan. Alibi yang lemah, tapi masuk akal untuk seorang ibu yang memanjakan anak. Oh, Andra bergumam. Baguslah, Tuhan masih sayang kalian. Masih sayang kita. Kata kita terdengar sangat menjijikan. Share lokasi kamu sekarang. Aku pesankan tiket pesawat pulang detik ini juga. Aku jemput kalian. Jangan kemana-mana. Bahaya, kamu masih syok pasti. Perintah itu tegas. Dia ingin mengunci posisi kami. Dia ingin menyelesaikan apa yang gagal dilakukan Api semalam. Gak usah, Mas. Aku mau ke rumah ibu di Bandung dulu. Aku butuh ketenangan, elakku. Jangan. Bentaknya cepat. Terlalu cepat. Maksudku, polisi butuh keterangan kamu. Asuransi juga. Kamu harus tetap di Jakarta. Kirim lokasi kamu, Han. Sekarang, nada bicaranya berubah. Masker penyayangnya retak sedikit. Ada desakan yang memaksa, dominasi yang tak ingin dibantah. Nanti aku kabari lagi, Mas. Sinyal di sini susah, kataku. Lalu segera mematikan sambungan sepihak. Aku langsung mencabut kartu SIM dari ponsel, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan melemparnya ke tempat sampah. Napas kami berdua
memburu di ruangan sempit itu. Dia tahu, dia curiga. Penjelasanku tentang bubur di puncak tidak akan menahannya lama. Andra tahu aku berbohong, dan sekarang perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia bukan lagi suami yang menanti di rumah. Dia adalah pemburu yang akan mengerahkan segala cara uang, koneksi, dan preman bayaran untuk membungkam dua mulut yang tersisa ini. Kemas barang murah, perintahku sambil menyambar tas. Kita tidak akan ke Bandung, itu tempat pertama yang akan dia cari. Terus kita kemana, Bu? Aku menatap mata putriku, lalu menatap pantulan diriku. Di cermin kusam, wajah ibu rumah tangga yang lemah itu sudah hilang. Kita cari teman lama ayah, jawabku tajam. Orang yang tahu semua rahasia kotor ayahmu. Aku teringat satu nama. Seseorang yang pernah disebut Andra dalam igauan tidurnya saat demam tinggi tahun lalu. Seseorang yang dia takuti. Jika aku ingin melawan iblis, aku butuh bantuan iblis lain. Matahari Jakarta terasa lebih menyengat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang sedang terbakar amarah. Kami meninggalkan motel kumuh itu menggunakan taksi online. Berhenti di sebuah pusat perbelanjaan elektronik yang padat dan sumpek di kawasan Roxy. Tujuanku satu, membeli ponsel bekas dan kartu perdana sekali pakai yang tidak terdaftar atas namaku. Di tengah hiruk pikuk tawar-menawar harga dan teriakan pedagang, aku menggenggam tangan Rara erat-erat. Anak itu mengenakan topi yang kubeli di pinggir jalan, menutupi sebagian wajahnya. Kami harus menjadi tidak terlihat. Setelah mendapatkan ponsel Android murah yang layarnya retak sedikit di ujung, aku mencari tempat yang agak tenang di pojok food court. Aroma minyak goreng bekas dan asap rokok mengepung kami. Otakku memutar kembali memori 2 tahun lalu. Malam itu, Andra pulang. Dalam keadaan mabuk, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia meracau, menyebut nama Ferry berulang kali sambil menangis ketakutan. Ferry bakal bunuh gue, Han. Duitnya hilang semua. Keesokan harinya, Andra bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan mengatakan Ferry adalah klien yang rewel. Tapi aku pernah mencatat nomor Ferry dari ponsel Andra saat suamiku itu pingsan di sofa. Sekadar untuk berjaga-jaga. Nomor itu kusimpan di notes email pribadiku yang jarang kubuka. Tanganku gemetar saat menekan digit nomor itu di ponsel baru. Tuh. Panggilan ketiga baru diangkat. Halo, siapa nih? Suara di seberang sana terdengar berat, kasar, dengan latar belakang suara musik berdentum kencang. Ferry, panggilku datar. Ini Hana, istri Andra. Hening. Musik di latar belakang seolah mendadak berhenti. Ada jeda panjang yang mencekam. Hanya terdengar suara napas berat laki-laki itu. Hana, suaranya berubah. Ada nada kaget yang tidak bisa disembunyikan. Bukannya lo, semalam rumah lo gosong. Mati terpanggang. Potongku cepat. Sayangnya belum. Aku masih hidup, Fer. Dan aku tahu Andra yang merencanakan semuanya. Terdengar suara kursi digeser kasar, seolah Ferry baru saja bangkit berdiri karena panik. Hilan lo, Hila nelepon G. Kalau mereka tahu gue kontak sama lo, abis gue. Siapa mereka, Fer? Desakku. Orang-orang yang bawa tabung gas ke rumahku semalam. Teman-temanmu? Bukan temen gue. Bantahnya cepat, nadanya ketakutan. Denger ya, Han. Laki lo itu sakit jiwa. Dia bukan cuma kalah judi bola. Dia main saham gorengan, pakai duit investor gelap. Duit titipan bos mafia tanah. 50 miliar, Han. 50 miliar ludes dalam sebulan. Duniaku berputar. 50 miliar. Angka yang tidak masuk akal. Dia dikasih ultimatum. Lanjut Ferry, dengan suara berbisik. Seolah takut disadap. Bayar atau mati. Andra, lo, anak lo, kalian semua target. Tapi Andra licik. Dia nawarin deal. Dia bilang, dia punya polis asuransi jiwa atas nama lo dan Rara yang nilainya bisa nutup sebagian utang itu. Sisanya,
Dia bakal jadi kurir narkoba buat mereka di luar negeri. Jadi, itu rencananya. Menumbalkan istri dan anak demi melunasi utang judi, lalu kabur memulai hidup baru sebagai kriminal internasional. Orang-orang yang datang semalam, mereka penagih utangnya? Iya, mereka eksekutornya. Andra cuma kasih kunci dan alibi. Dia nggak mau tangannya kotor. Sekarang dengerin gue. Buang HP ini. Pergi sejauh mungkin. Kalau mereka tahu lo masih hidup, polis asuransi itu nggak bisa cair. Artinya, Andra gagal bayar. Dan kalau Andra gagal bayar, nyawa lo tetap jadi bayarannya. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang meredup dengan tatapan kosong. Rara menyenggol lenganku pelan, menyodorkan segelas es teh manis yang es batunya sudah mencair. Ibu, kok bengong? Om Ferry bilang apa? Aku menatap putri kecilku. Wajahnya yang polos tidak tahu bahwa ayahnya telah menjadikannya komoditas tukar guling, utang piutang. Rasa takut yang tadi mencengkeram dadaku perlahan bermetamorfosis. Panasnya amarah itu mendingin, membeku menjadi tekad yang tajam dan mematikan. Andra berpikir dia pemain catur yang sedang mengorbankan bidak demi menyelamatkan raja. Dia salah. Bidak ini baru saja berubah menjadi ratu yang memegang pisau. Om, Ferry bilang, ayah sedang main petak umpet, nak. Jawabku sambil mengusap pipi Rara. Dan sekarang giliran kita yang jaga. Kita harus pancing ayah keluar. Aku tidak akan lari lagi. Lari hanya akan membuat kami lelah dan akhirnya tertangkap. Satu-satunya cara untuk menghentikan pemburu adalah dengan menjadi umpan yang beracun. Rencana ini gila, berisiko tinggi, dan mungkin akan menjadi hal terakhir yang kulakukan. Tapi aku tidak punya pilihan. Polisi butuh bukti konkret keterlibatan Andra, bukan sekadar kesaksian istri yang sakit hati atau rekaman telepon buram dari teman penjudi. Aku butuh bukti bahwa Andra secara aktif mengarahkan para pembunuh itu kepada kami. Hari beranjak sore, langit Jakarta berwarna abu-abu, menaungi stasiun Gambir yang selalu sibuk. Aku tidak masuk ke dalam stasiun. Aku memilih sebuah spot di area parkir selatan yang agak tersembunyi, namun memiliki sudut pandang luas ke arah pintu masuk keberangkatan. Dari balik kaca jendela sebuah mobil rental murah yang kusewa jam-jaman, aku tidak berani pakai taksi online karena riwayat perjalanan bisa dilacak. Aku menyiapkan panggung sandiwara. Kamera ponsel kuarahkan ke wajahku dan Rara. Senyum, nak. Senyum lebar kayak kita mau liburan, pintaku. Rara, meski bingung dan mata sembabnya masih terlihat, memaksakan senyum. Di latar belakang, terlihat samar menara Monas dan herek pikak penumpang yang menyeret koper. Foto itu terlihat meyakinkan. Ibu dan anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta hendak melarikan diri keluar kota. Jempolku melayang di atas aplikasi WhatsApp. Nomor Andra masih aktif. Meski dia tidak menghubungiku lagi sejak pagi mungkin, takut disadap polisi. Kukirimkan foto itu. Disusul satu pesan teks yang kutulis dengan hati-hati agar terdengar naif dan bodoh. Mas, aku takut banget di Jakarta. Aku mau pulang ke rumah ibu di Bandung. Naik kereta Argo Parahyangan jam 7 malam ini. Aku tunggu kamu di Gambir ya. Tolong jemput kami di pintu selatan. Aku nggak berani pulang sendiri. Send. Tanda centang 2 abu-abu. Detik berikutnya, berubah biru. Dia membacanya instan. Jantungku berdegup kencang. Memukul-mukul rusuk. Reaksi apa yang akan dia berikan? Apakah dia akan melarang? Apakah dia akan pura-pura setuju? 3 menit kemudian, balasan muncul. Oke, sayang, tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Aku suruh teman kantorku jemput kalian dulu, buat dibawa ke tempat aman. Aku masih cari tiket pulang dari Surabaya. Jangan naik kereta dulu, bahaya. Tunggu di pintu selatan. Teman kantor, desisiku sinis. Andra tidak ingin kami naik kereta. Jika kami naik kereta, kami akan berada di tempat umum yang penuh saksi. Atau lebih buruk lagi, kami akan sampai di Bandung dan bercerita pada keluarga besar.
Dia butuh kami dicegat sebelum masuk peron. Rara, lihat mobil hitam di sana. Aku menunjuk sebuah mobil Alphard hitam yang baru saja masuk area drop-off 10 menit setelah pesan itu terkirim. Terlalu cepat. Itu bukan teman kantor. Itu adalah unit yang disiagakan di Jakarta untuk memburu kami. Andra pasti langsung meneruskan lokasiku pada si investor. Pintu Alphard itu terbuka. Dua pria berbadan tegap turun. Mereka tidak memakai seragam kantor. Mereka memakai jaket kulit dan topi. Mata mereka menyapu area pintu selatan dengan tatapan predator. Salah satunya memegang ponsel, sesekali melihat layar, lalu melihat sekeliling mencocokkan wajah orang-orang dengan foto target. Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Tapi kali ini, aku menekan tombol rekam video. Kamera ponsel murahan ini membidik wajah mereka dengan zoom maksimal. Ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk dari Andra. Aku mengangkatnya. Kali ini dengan suara yang kubuat gemetar histeris. Mas, temanmu mana? Aku takut. Sabar, Han. Mereka sudah sampai. Kamu pakai baju apa? Biar mereka gampang cari kamu. Suara Andra terdengar lembut, tapi mendesak. Aku pakai baju merah, Mas. Rara pakai topi kuning. Kebohongan kecil. Saat ini, aku memakai kemeja abu-abu kusam, dan Rara tidak pakai topi. Di layar ponselku yang sedang merekam, aku melihat salah satu preman itu menempelkan ponsel ke telinga, mendengarkan instruksi, lalu matanya langsung main kari-kari target berbaju merah di kerumunan. Bingo. Koneksi terbukti. Andra sedang memandu para pembunuh itu secara real time. Mas, panggilku. Suaraku tiba-tiba berubah dingin, menghilangkan semua nada ketakutan yang tadi kubuat-buat. Ya sayang, kamu lihat mereka? Tanya Andra. Aku lihat mereka, Mas. Dua orang, satu pakai jaket kulit hitam, ada bekas luka di pipi kiri. Satu lagi rambut cepak. Mereka sedang cari wanita baju merah kan? Hening. Keheningan yang total dan absolut di ujung telepon. Sayangnya, aku pakai baju abu-abu, Mas. Dan aku ada di dalam mobil, 50 meter dari mereka. Merekam wajah-wajah anjing peliharaanmu itu. Hana. Suara Andra terdengar bukan lagi panik, tapi rendah dan penuh ancaman. Jangan main-main. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Aku tahu. Potongku tajam. Aku lawan suami yang menjual istri dan anaknya seharga 30 miliar. Dengar baik-baik, Mas. Video ini, rekaman telepon ini, dan salinan polis asuransi yang kamu pikir sudah terbakar. Semuanya baru saja aku kirim ke cloud. Dan 5 menit lagi akan masuk ke email divisi Propam dan Reskrim. Jangan, Andra berteriak. Topengnya hancur lebur. Han, dengerin dulu. Mereka bakal bunuh aku kalau aku gagal. Han, itu urusanmu. Jawabku dingin. Selamat menikmati neraka yang kamu bangun sendiri, Mas. Aku mematikan telepon, mencabut kartu SIM, dan mematahkannya lagi. Di luar sana, dua preman itu tampak bingung. Ponsel mereka mungkin baru saja menerima kabar bahwa target telah lolos. Mereka celingukan, marah. Aku menginjak gas mobil rental itu perlahan, keluar dari area parkir dengan tenang, meninggalkan para eksekutor yang gagal, dan seorang suami yang kini menyadari bahwa dialah yang sebenarnya sedang diburu waktu. Tapi ini belum selesai. Melaporkan ke polisi adalah satu hal. Bertahan hidup sampai polisi menangkap Andra dan sindikatnya adalah hal lain. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Ibu keren. Celetuk Rara tiba-tiba. Matanya berbinar menatapku. Meski ada sisa air mata di pipinya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa getir. Belum, Nak. Kita belum menang. Sekarang kita harus menghilang sungguhan. Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berdiri kaku di bawah sorot lampu sorot yang menyilaukan. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku memarkirkan mobil sewaan di halaman luas yang penuh dengan kendaraan patroli. Langkahku berat.
bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena beban mental membawa kepala suamiku sendiri ke meja hukum. Rara tertidur di gendonganku, berat tubuhnya yang semakin bertambah seiring usia tak lagi terasa. Adrenalin telah mematikan rasa pegal di bahu. Aku tidak masuk lewat loket pengaduan biasa yang penuh antrean kasus pencurian motor atau perkelahian. Aku ingat pesan sepupuku yang bekerja di LBH. Cari unit Jatanras. Bilang ini percobaan pembunuhan berencana dengan motif asuransi. Tunjukkan bukti video. Jangan mau disuruh pulang. Ruang tunggu itu dingin. Bau kopi basi dan asap rokok yang menempel di jaket para penyidik memenuhi udara. Seorang petugas piket dengan mata kantuk menatapku skeptis saat aku duduk di hadapannya. Masalah rumah tangga, Bu. Kalau KDRT visum dulu, ujarnya malas. Aku tidak menjawab. Perlahan, kuletakkan ponsel retak itu di atas meja. Kubuka galeri, menekan video rekaman 2 preman di stasiun Gambir, lalu memutar rekaman percakapan telepon terakhir dengan Andra. Suara Andra yang berteriak panik, "Mereka bakal bunuh aku kalau aku gagal!" Menggema di ruangan sempit itu, memantul di dinding-dinding kusam. Petugas itu terdiam. Kantuknya lenyap seketika, punggungnya tegak. Dia menatapku, lalu menatap layar ponsel, lalu menatapku lagi dengan sorot mata yang berubah total. Hormat sekaligus ngeri. "Tunggu sebentar," katanya singkat, lalu berlari kecil masuk ke ruangan kaca di belakangnya. 5 menit kemudian, aku duduk di ruangan yang lebih tertutup. Di hadapanku, kini duduk seorang komisaris polisi dengan wajah keras namun kebapakan. Namanya Pak Heru. Di meja, tim siber sedang menyalin semua data dari cloud yang kuakses. Polis asuransi, bukti chat dengan Ferry, rekaman suara, video pengintaian. "Ibu sadar konsekuensi laporan ini?" tanya Pak Heru pelan sambil menyorongkan segelas air mineral. "Begitu kami terbitkan surat perintah, aset suami ibu akan kami bekukan. Rekening, properti, semuanya. Ibu dan anak ibu tidak akan punya akses ke uang sepeser pun sampai pengadilan selesai. Ibu akan miskin mendadak." Aku menatap gelas plastik di meja. Air di dalamnya berguncang sedikit, mencerminkan getaran tanganku yang tak kunjung henti. "Saya sudah miskin sejak rumah saya dibakar semalam, Pak," jawabku serak. "Saya tidak butuh uangnya, saya butuh dia berhenti memburu nyawa kami." Pak Heru mengangguk. Dia memberi kode pada bawahannya. "Lacak posisi, terlapor. Kontak Polres Bandara Juanda Surabaya, cegah tangkal cekal imigrasi, sekarang juga. Jangan biarkan dia keluar dari Indonesia." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Rara ditidurkan di sofa ruang penyidik, diselimuti jaket polisi. Sementara aku duduk kaku menyaksikan mesin birokrasi hukum mulai bekerja. Pukul 1 dini hari, sebuah panggilan masuk ke ponsel Pak Heru. Dia mendengarkan dengan seksama. Dahinya berkerut dalam. "Lepas," sergahnya. Bagaimana bisa lepas? Darahku berhenti mengalir. Pak Heru menutup telepon dengan kasar. Dia menatapku dengan wajah penyesalan. "Suami ibu check out dari hotelnya di Surabaya 2 jam yang lalu. Dia tidak ke bandara. Dia naik jalur darat. Tim kami kehilangan jejak di sekitar Pelabuhan Tikus arah Banyuwangi. Andra kabur." Ketakutan kembali merayap, dingin dan tajam. Namun, Pak Heru melanjutkan kalimatnya. "Tapi ada kabar lain, Bu. Rekening bank suami ibu baru saja ada aktivitas penarikan beser-biseren di ATM sekitar pelabuhan. Tapi gagal karena kami sudah blokir 5 menit sebelumnya. Dan menurut informan kami di lapangan," Pak Heru mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah. "Bukan cuma polisi yang cari dia. Orang-orang dari sindikat judi itu juga sedang menyisir pelabuhan." Aku teringat ucapan Ferry. 50 miliar. Atau mati. Andra sekarang berada di posisi terjepit. Di satu sisi hukum mengejarnya, di sisi lain maut menunggunya. Dia tidak punya uang,
tidak punya paspor, karena sudah dicekal sistem, dan tidak punya sekutu. Dia mengirim satu pesan suara ke nomor lama ibu yang sudah tidak aktif. Tim siber kami berhasil menyedotnya dari provider, ujar Pak Heru. Mau dengar? Aku mengangguk ragu. Rekaman diputar. Suara Andra terdengar kacau. Napasnya terengah-engah, diselingi suara ombak dan angin kencang. Han, kamu menang. Kamu puas? Sekarang aku nggak punya apa-apa. Mereka ada di mana-mana, Han. Aku nggak bisa pulang. Aku cuma mau bilang. Suaranya pecah, menjadi isakan tangis yang menyedihkan. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis ketakutan murni, seorang pengecut yang menyadari ajalnya sudah dekat. Tolong jaga Rara. Klik, rekaman berakhir. Aku bersandar di kursi besi yang keras, menatap lenggit-lenggit ruangan. Tidak ada rasa simpati. Laki-laki itu meminta aku menjaga Rara. Padahal dialah alasan Rara hampir menjadi abu. Kami akan terbitkan red notice. Pungkas Pak Heru. Dia resmi jadi buronan. 6 bulan kemudian, hujan turun deras di luar jendela, membasahi jalanan sempit di pinggiran kota Bandung. Udara dingin menusuk tulang, tapi di dalam rumah kontrakan petak ini, suasananya hangat. Aroma sup ayam menguar dari dapur kecil di pojok ruangan. Aku meletakkan piring di meja makan lipat. Rara, yang kini sudah kembali bersekolah di SD negeri terdekat, berlari kecil menghampiri. Rambutnya sudah panjang lagi, dan senyum itu sudah kembali. Meski kadang-kadang dia masih terbangun tengah malam, sambil berteriak memanggil namaku. Makan. Nak, ujarku lembut. Hidup kami berubah 180 derajat. Tidak ada lagi mobil mewah, liburan ke luar negeri, atau makan malam di restoran bintang 5. Uang tabunganku habis untuk biaya hidup selama pelarian dan proses hukum. Aset Andra disita negara dan bank. Asuransi membatalkan polis karena terbukti ada unsur pidana fraud. Kami memulai segalanya dari nol. Aku bekerja sebagai admin online shop di siang hari dan menerima pesanan catering kasil-kasilin di akhir pekan. Lelah, tentu saja. Jari-jariku kasar. Punggungku sering sakit. Tapi setiap kali aku melihat Rara tidur nyenyak benar-benar tidur, bukan pingsan karena asap karbon monoksida, rasa lelah itu terbayar lunas. Televisi 14 inci di atas lemari menyiarkan berita sore. Ditemukan sesosok mayat pria tanpa identitas di pesisir pantai Thailand Selatan. Kondisi jenazah sulit dikenali, namun ditemukan jam tangan mewah yang diduga milik buronan kasus penipuan investasi dan percobaan pembunuhan asal Indonesia. Yang menghilang setengah tahun lalu. Gerakanku menyendok nasi terhenti. Andra Wijaya. Berita itu menampilkan foto jam tangan yang sangat kukenal. Hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Dugaan sementara, korban dibunuh oleh sindikat perdagangan manusia atau utang piutang antar negara sebelum dibuang ke laut. Aku mematikan televisi. Layar menjadi hitam. Rara menatapku. Dia sudah cukup besar untuk mengerti, atau setidaknya merasakan perubahan emosiku. Itu berita tentang ayah. Aku duduk di hadapannya, menggenggam tangan mungilnya. Aku tidak ingin berbohong lagi. Kebohongan adalah racun yang menghancurkan keluarga kami sejak awal. Sepertinya begitu, Ra. Ayah meninggal? Iya. Rara terdiam. Dia tidak menangis. Mungkin air matanya untuk sosok ayah sudah habis di mobil 6 bulan lalu. Dia hanya menunduk, memainkan sendoknya. Bu, panggilnya pelan. Ya, ayah jahat ya, Bu? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya rumit. Andra yang dulu kucintai adalah pria lembut yang pekerja keras, tapi utang dan keserakahan mengubahnya menjadi monster. Dia bukan jahat dari lahir, dia memilih untuk menjadi jahat saat terdesak. Dan pilihan itulah yang membawanya pada tiket sekali jalan menuju kehancuran sebuah perjalanan tanpa rute pulang. Ayah tersesat, Ra. Jawabku bijak.
Dia mengambil jalan yang salah, dan dia nggak bisa putar balik. Aku tidak ingin Rara tumbuh dengan kebencian. Biarlah dia mengingat ayahnya sebagai orang yang tersesat, bukan sebagai monster yang ingin membakarnya hidup-hidup. Itu satu-satunya warisan kebaikan yang bisa kuberikan untuk memori masa kecilnya. Malam itu, setelah Rara tidur, aku duduk di teras kontrakan. Hujan sudah reda, menyisakan bau tanah basah. Aku mengeluarkan sebuah benda dari laci. Sebuah polis asuransi lama, bukan yang palsu, tapi asuransi pendidikan Rara yang dulu sekali pernah dibuat Andra sebelum dia gila judi. Nilainya kecil, dan untungnya tidak terendus sitaan karena atas nama Rara langsung. Cukup untuk biaya masuk SMP nanti. Aku menatap langit gelap. Tidak ada bintang. Kadang, aku masih merasa takut saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Trauma itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku masih hidup. Rara masih hidup. Kami menang, bukan karena kami kuat, tapi karena kami menolak untuk menjadi korban. Andra merencanakan kematian kami dengan sempurna, tapi dia melupakan satu variabel dalam persamaannya. Insting seorang ibu. Aku merobek kertas polis lama itu, melemparnya ke tempat sampah. Masa lalu sudah selesai. Utang lunas. Selamat jalan, Mas, bisikku pada angin malam yang dingin. Semoga kamu menemukan kedamaian yang gagal kamu beli dengan nyawa kami. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan memutar kuncinya 2 kali. Kali ini, aku yakin tidak ada orang lain yang memegang kunci duplikatnya. Kami aman.